Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ade Rahmawati, mahasiswa UT Pokjarbawan semester 5 dengan nomor NIM 856194712 akan melakukan video praktek pembelajaran terpadu di SD dengan tutor Bapak Zulhendri MPD. Assalamualaikum anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Kita akan belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama tentang berbagai pekerjaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita agar lebih semangat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari, mari, hei kawan-kawan, kita memasuki tema pekerjaan. Buka pikiran, coba jelaskan nama-nama pekerjaan. Ambil bukumu, ambil penamu, catat sesuatu yang dirasa perlu. Ayo, ayo kita belajar, tetap semangat di rumah aja. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semangat? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi ramah lingkungan bagi sumber daya alam. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan bagi sumber daya alam. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan jenis pekerjaan dari suatu kegiatan ekonomi. Yang keenam, siswa mampu menuliskan contoh dari pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat dari pekerjaan tersebut? Nah, anak-anak, orang harus bekerja itu karena untuk memenuhi kebutuhan. Maka, jadi setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang-orang tersebut harus bekerja. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat bekerja. Pernahkah anak-anak ibu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, kita akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari.
Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Ada Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan RT dimintanya untuk datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Lalu siapa calon pembelinya? Nah, calon pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara perlombaan pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, itu tadi cerita mengenai Pak Weli, kepala sekolah anak-anak. Betapa perjuangannya sungguh luar biasa ya anak-anak. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Dalam cerita tadi ada Pak Weli, ada Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, kepala dinas pendidikan, serta ketua RW dan ketua RT. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nah, Bapak Weli ini ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Nah, agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai pidato tadi, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Itu harapan Bapak Weli. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Nah, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa kamu menyukai tokoh tersebut? Kalau ibu memilih tokohnya adalah Pak Weli, karena tekad serta usaha untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, yuk kita cari tahu anak-anak alasannya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh anak-anak. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak.
Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom, anak-anak. Itu adalah cerita tentang ayah yang seorang nelayan. Nah, nelayannya masih tradisional karena menggunakan sampan, tidak menggunakan mesin, dan hanya mengandalkan angin, anak-anak. Tapi sekarang sudah ada nelayan yang modern yang menggunakan kapal yang bermesin. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang digunakan adalah sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan dengan jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom, anak-anak. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ini. Nah, di sini ada 2 lingkaran, anak-anak. Yang pertama tentang nelayan tradisional, yang kedua nelayan modern. Nah, kalau saling terhubung seperti ini, berarti di tengah itu adalah persamaannya. Jika ada lingkaran yang tidak terhubung, maka itu adalah perbedaannya. Nah, Ibu di sini sudah mempunyai diagram Venn-nya. Nelayan tradisional dan nelayan modern itu persamaannya adalah menangkap ikan menggunakan jaring. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya, nelayan tradisional itu pergi melautnya malam hari karena memerlukan bantuan angin. Sedangkan nelayan modern pergi melautnya kapan saja karena menggunakan mesin. Berikutnya, dia menggunakan sampan kalau nelayan tradisional. Kalau nelayan modern menggunakan kapal bermesin. Nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas kapan saja. Lalu nelayan tradisional tidak menggunakan radar, anak-anak. Nah, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Nah, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar karena menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar untuk kapalnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, anak-anak? Nah, yang terjadi adalah persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar karena tadi menangkapnya menggunakan bom, ya anak-anak. Lalu kapalnya menggunakan bahan bakar yang bisa mencemari laut, anak-anak. Mana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekonomi tetap terjaga? Nah, sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak dengan bom, tidak dengan racun, dan tidak dengan pukat harimau. Nah, apa sih pukat harimau itu? Nah, pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar yang bisa menangkap segala yang ada di laut. Tapi kita bisa menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Itu upaya untuk melestarikan lingkungan atau ekosistem yang ada di laut. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan, anak-anak.
Jadi tidak dibolehkan menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom ikan. Apakah anak-anak setuju dengan cara pengambilan ikan di atas tadi? Tentunya tidak setuju ya anak-anak. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah, akibat buruk yang ditimbulkan adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Nah, penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan terancam, anak-anak. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping ini. Ini adalah gambar mengapa ikan bisa kita makan. Nah, kita lihat gambarnya. Itu berawal dari nelayan menangkap ikan. Lalu hasilnya dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan tersebut dikirim ke pasar-pasar. Nah, dari pasar untuk dijual oleh penjual ikan kepada konsumen. Nah, konsumen wajib mencuci ikan hingga bersih untuk dikonsumsi. Lalu ibu memasaknya, baru kita bisa memakannya anak-anak. Itu adalah proses dari penangkapan ikan sampai ikan bisa kita konsumsi. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan ya anak-anak. Yang kedua, jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Lalu hasil dari setiap pekerjaan adalah nelayan itu menghasilkan ikan atau barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, yaitu menjual barang. Barangnya adalah ikan. Lalu tukang angkut barang mendapat upah pengangkutannya. Nah, di sini pengangkut barang itu dia itu menjual jasa atau tenaganya. Nah, dia mendapatkan upah dari tenaganya yang digunakan untuk mengangkut barang. Berikutnya ada penjual ikan. Dia memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya yaitu barang berupa ikan. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Sedangkan untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, lalu polisi, dan juga sopir. Mereka tidak menjual barang, tapi mereka menjual jasa atau tenaga mereka. Maka itu disebut pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, cara menganalisis teks cerita, yaitu dengan cara yang pertama, membaca isi teks cerita dengan utuh dan berulang-ulang. Yang kedua, menganalisis isi teks cerita dengan benar. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari teks cerita tersebut. Kesimpulan yang kedua, penggunaan teknologi menimbulkan dampak baik dan dampak buruk bagi lingkungan. Misalnya, dampak baik dalam penggunaan penangkapan ikan menggunakan sampan dan jaring, tetap menjaga kelestarian laut. Dampak buruk penggunaan kapal bermesin dapat mencemari air laut. Penggunaan pukat harimau dapat menghabiskan
jumlah ikan di laut. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu dengan cara bekerja menggunakan teknologi ramah lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan reboisasi. Pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang biasanya dinikmati dan dirasakan oleh seseorang dengan membutuhkan jasa atau tenaga orang tersebut. Contohnya guru, dokter, polisi, dan supir. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai berjumpa kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.